213, episode 40 menetas 4. Kerutan Yo Jong-hyuk semakin dalam saat ia menatap sosok simbolis yang berbentuk seperti boneka. Petik 2. Bagaimana kamu mengirim pesan tidak langsung tanpa saluran? Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis mengatakan itu mungkin jika badan simbolis bersentuhan dengan inkarnasi. Tubuh simbolik Uril adalah boneka di bahu Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk dengan lembut menusuk sosok simbolik dengan jari. Apakah saya tetap bisa melakukan ini? Rasi Bintang, Hakim Setan Api, mengatakan itu akan baik-baik saja selama tidak tertangkap oleh seorang Dokkaebi. Tidak, aku tidak berbicara tentang Dokkaebi. Awalnya Uril tidak mengerti apa yang dia katakan. Yo Jong-hyuk menunjuk ke sisi boneka itu. Boneka itu memiringkan kepalanya dan kemudian menutup mulutnya dengan kedua mata. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis sangat tersentuh oleh inti inkarnasi, Yo Jong-hyuk. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, mengatakan itu agak menyakitkan. Ada percikan api yang lemah di sekitar tubuh simbolis Uril. Itu karena dunia iblis adalah tabu baginya, seorang malaikat agung. Dunia iblis adalah domain Raja Iblis. Uril mengambil risiko yang tidak wajar dan terpaksa menanggung beban kemungkinannya habis. Uril bergerak untuk berpegangan erat pada tangannya dan Yo Jong-hyuk bertanya padanya, mengapa kamu pergi sejauh ini untuk mencari Kim Dokja? Rasi Bintang, Hakim Setan Api, menanyakan apakah itu tidak sama untukmu. Sepertinya ada kesalahpahaman. Sebenarnya, dunia iblis awalnya adalah tempat di mana dia tidak akan pernah datang. Kesulitan di sini tidak ada bandingannya dengan skenario lain dengan peringkat yang sama. Itu menghibur bahwa ini adalah realm iblis ke-73. Tidak ada Raja Iblis dan penguasa akan menjadi duke paling banyak. Sebanyak ini patut dicoba. Di atas semua itu, dia jauh lebih kuat daripada dia pada titik yang sama dalam regresi sebelumnya. Aku hanya tidak suka orang menyamar sebagai aku. Tidak masalah apakah itu Kim Dokja atau tidak. Petik 2. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis tertawa. Ada juga banyak item yang dapat digunakan di dunia setan. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis tertawa keras. Lakukan sekali lagi dan aku akan merobek tubuhmu. Yo Jong-hyuk menoleh dan menatap cakrawala yang luas. Mungkin bajingan itu ada di suatu tempat di dunia yang sunyi ini. Di dunia yang sunyi ini, Yo Jong-hyuk akhirnya mulai bergerak. Kompleks Industri Siswits. Suasana kantor Adipati jauh lebih tidak biasa daripada biasanya ketika Earl Siloke berkeringat saat melaporkan. Petik 2. Karena itu, kami berencana untuk mengontrol akses masuk dan keluar dari kompleks industri saat revolusi sedang berlangsung. Hati Siloke tenggelam beberapa kali ketika wajah utusan Gilobat terdistorsi di depannya. Ini. Orang mungkin adalah utusan Gilobat, tetapi dia bukan orang yang bertanggung jawab atas delegasi itu. Omba peledak. Dia adalah seorang markis dari kompleks industri Gilobat dan kandidat yang paling menonjol untuk menjadi adipati berikutnya dari alam iblis ke-73. Siloke terengah-engah ketika melihat api menyala di mata Ombros. Dia mungkin melarikan diri jika bukan karena Duke Siswits berdiri di jendela dan melihat keluar dengan santai. Petik 2. Itu sebabnya aku meminta utusan Gilobat untuk tinggal di sini sebentar. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Yap. Kalau begitu aku akan pergi. Petik 2. Siloke buru-buru membuka pintu kantor dan lari. Sementara itu, Ombros mengambil napas dalam-dalam beberapa untuk mengendalikan emosinya. Itu adalah situasi yang menjengkelkan tetapi dia tidak bisa bertindak seperti biasa. Itu karena keberadaan terkuat di dunia iblis ke-73, Siswits ada di belakangnya. Duke Siswits menatap keluar jendela sebentar sebelum tersenyum. Itulah yang terjadi. Apa yang harus aku lakukan? Maaf, tapi kamu tidak bisa pergi. Mohon tinggal di kompleks industri Siswits untuk saat ini. Petik 2. Pada akhirnya, Ombros meledak. Petik 2. Apakah kamu tidak tahu kata-kata ini dapat menyebabkan masalah diplomatik? Kamu terlalu sensitif. Itu hanya langkah perlindungan bagi utusan aliansi. Petik 2. Apakah itu karena revolusioner? 7 Algojo dan 2 Marquise telah meninggal. Sudah lama sejak ini terjadi. Petik 2. Fase terakhir skenario revolusi akan dimulai ketika semua Algojo di kompleks meninggal. Sebenarnya, Duke Siswits sedang dalam krisis sekarang. Tidak seperti kata-katanya, tidak ada perasaan krisis dalam ekspresi Duke Siswits. Ombros tidak menyukai kontradiksi ini dan mengeluh, seorang revolusioner muncul pada saat ini. Anda harus ingin menyelamatkan muka, Duke Siswits. Benarkah? Saya pikir itu menyenangkan. Sudah 30 tahun sejak seorang revolusioner muncul di Siswits. Terkadang acara ini dibutuhkan. Petik 2. Kamu berbicara seperti Rasi Bintang. Kenapa tidak? Kisah ini tidak hanya terkait dengan Rasi Bintang. Petik 2. Ombros akan mengejek jika inkarnasi normal mengatakan ini. Namun, Duke Siswits memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Dia tidak sebanding dengan konstelasi kelas atas tetapi Siswits adalah monster yang telah memerintah realm iblis ke-73 selama 400 tahun. Adalah baik untuk memiliki banyak cerita sebelum kompetisi iblis raja dimulai. Semakin kuat revolusioner yang muncul, semakin baik bagi saya. Petik 2. Dia bahkan tidak pernah berpikir tentang terkena revolusi. Mengapa kamu begitu percaya diri sehingga kamu dapat menghentikan revolusi? Tanya Ombros. Mengapa kamu berpikir?
Mata Om Bros menatap pertanyaan itu. Mungkin itu adalah kisah yang jelas. Siswitz telah kehilangan dua markuise dalam insiden ini. Aku harap kamu tidak akan mengkhianati Gilobat. Haha, siapa yang bilang begitu? Aku memberitahumu ini secara pribadi. Aku juga akan memberimu sedikit nasihat. Apakah Anda berpikir bahwa Duke Gilobat dapat menjadi Raja Iblis? Petik 2. Om Bros agak kesal dengan kata-kata itu. Siswitz tidak memberinya waktu untuk berpikir. Atau menurutmu Meledon dan Berchan bisa menjadi Raja Iblis yang baru? Petik 2. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Tidak, kamu bisa menjawabnya. Itu karena semua orang tahu siapa yang terkuat dari 4 adipati di alam iblis ke-73. Petik 2. Om Bros menelan ludah. Deklarasi yang tenang ini bisa terdengar sangat menakutkan. Sekali lagi, adipati tertua dari rilem iblis ke-73 tidak bisa diabaikan. Itu tidak akan mudah. Meledon telah bergandengan tangan dengan Veda. Petik 2. Dia bukan satu-satunya yang bisa meminjam kekuatan rasi bintang. Kata-kata ini. Duke Siswitz menatap langit di luar jendela alih-alih menjawab. Para Dokkaebis akan segera datang. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Petik 2. Sekarang langit malam benar-benar gelap. Namun, segera akan ada banyak bintang di langit malam. Kemudian raja-raja iblis lainnya akan muncul sebagai respons terhadap munculnya rasi bintang. Markis Om Bros merasakan sensasi yang menggetarkan hati. Akhirnya, rilem iblis ke-73 akan menjadi medan pertempuran untuk skenario yang tepat. Petik 2. Apakah sudah ada penghubung saluran? Aku mengajukan permintaan ke biro. Pada saat ini, Om Bros menyadari mengapa Siswitz tidak mencari dukungan. Begitu Dokkaebis muncul dan skenario lengkap dimulai, rasi bintang akan berkumpul menuju peristiwa yang lebih besar. Tiba-tiba, beberapa pikiran mengalir di kepalanya. Tidak akan buruk kalau ada hiburan kecil sebelum kompetisi Raja Iblis dimulai. Rasi bintang menyukai pembantaian. Petik 2. Itukah sebabnya kamu meninggalkan revolusi sendirian? Siswitz menatap asap dengan senyum aneh. Om Bros menghela nafas pahit. Petik 2. Kamu dilahirkan jahat. Setiap konflik di dunia ini adalah komoditas. Sekarang Siswitz menjual kehidupan banyak warga sipil di kompleks industri untuk mencari perhatian rasi bintang. Terima kasih atas pujiannya. Om Bros menggelengkan kepalanya seperti sedang lelah. Jika dia merencanakan produksi ini maka Duke Siswitz pasti akan bersiap untuk pukulan yang lebih besar. Tidak sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di kompleks industri. Aku bisa melihat pergerakan di pabrik. Senjata cerita paling kuat yang dimiliki oleh Adipati, pabrik. Duke Siswitz mengangguk. Aku sudah menyiapkannya sehingga kamu akan melihat cepat atau lambat. Antisipasi memenuhi mata Om Bros. Orang yang paling kuat di rilem iblis ke-73. Itu bukan kesempatan umum untuk melihatnya beraksi. Kemudian, saluran tanda pagar BI 90594 telah dibuat di area kompleks industri Siswitz. Om Bros mendengar pesan itu dan berdiri dengan takjub. Apakah kamu sudah memanggil para Dokkaebis? Begitu dia melihat ekspresi wajah Duke Siswitz, Om Bros menyadari ini bukan bagian dari rencana. Pintu kantor terbuka dan seseorang berlari masuk. Duke, maafkan aku tapi aku punya laporan penting. Earl Siloke yang sebelumnya melarikan diri dari tempat ini. Siswitz dengan cepat mengatur ekspresi wajahnya dan menjawab, katakan padaku. Laporannya mungkin terkait dengan munculnya saluran baru. Namun, kata-kata tak terduga muncul dari mulut Siloke. Pabrik tidak beroperasi cukup keras. Duke Siswitz membuat ekspresi malu. Apa artinya? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengisinya? Petik 2. Itu. Sepertinya semua warga sipil yang datang bekerja telah mencuri pecahan cerita. Om Bros memperhatikan bagaimana segala sesuatunya berkembang dan berkata, sepertinya revolusioner ini menggunakan kepalanya. Mungkin para Dokkaebis bergerak lebih dulu karena dia. Petik 2. Itu tidak mungkin. Negosiasi dengan biro belum berakhir. Petik 2. Duke Siswitz mengerutkan kening pada situasi yang tak terduga dan segera memberi instruksi. Kirim pengawas dan budak ke Cakrawala. Mintalah mereka mengumpulkan lebih banyak fragmen cerita. Petik 2. Aku sudah mengirim mereka. Ngomong-ngomong. Duke Siswitz tidak menyadari bahwa laporan itu belum selesai. Pundak Earl Siloke membungkuk seolah dia takut bagaimana sang Duke akan bereaksi. Hanya, aku kehilangan kontak dengan penyelia yang pergi untuk mengumpulkan potongan-potongan cerita. Cakrawala dekat kompleks industri Siswitz. Yang Hayong menendang tubuh penyelia yang sudah mati dan berkata, sepertinya sang Duke telah bersiap untuk beberapa saat. Memesan koleksi skala ini. Petik 2. Itu adalah koleksi ekstra besar dengan ribuan budak dimobilisasi. Situasi terpecahkan tetapi akan berbahaya jika kita sedikit terlambat. Tidak mungkin untuk meluncurkan perang skala penuh melawan pabrik ketika tubuh inkarnasi saya belum utuh. Hal-hal akan menjadi terburuk jika fragmen-fragmen cerita ini memasuki pabrik. Kamu baik. Aku melirik Han Myungoh di sampingku. Dia tahu Duke akan bergerak dengan cara ini. Jika Han Myungoh bukan mata-mata, aku tidak akan bisa menebak waktu yang tepat untuk mewujudkan rencana itu. Han Myungoh sangat gembira dengan pujian saya dan tertawa. Siapa aku? Bukankah aku, otak Minosov? Petik 2. Kamu bisa menggunakannya sebagai pengubah jika kamu menjadi rasi bintang. Aku tersenyum pada Han Myungoh.
Pada awalnya, saya tidak suka berada di pihak yang sama dengan orang ini. Sekarang saya pikir itu bukan pilihan yang buruk. Bawa budak ke sini. Saya akan mulai memperbaiki mereka yang masih waras dulu. Petik 2. Sekarang saya telah memutuskan untuk berperang dengan benar, saya bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari Aileen dan warga. Saya memperhatikan mereka dan mengendalikan hati saya. Bayi Dokkaebi yang tampak seperti permen kapas duduk di pundakku dan berteriak. Baat. Ingatannya belum pulih tetapi setiap Dokkaebi memiliki insting Streamer. Mereka mengisi skenario di mana seharusnya ada cerita. Sub-skenario baru telah tiba. Sub-skenario, Liberate the Slave, telah dimulai. Terima kasih. Aku dengan ringan membelai kepalanya dan Bio berteriak, Daat. Mungkin tidak mungkin bagi saya untuk memasuki skenario utama tapi saya bisa menerima sub-skenario kapan saja ada kesempatan. Ini mungkin tindakan sementara, tetapi jika saya terus membuat sub-skenario, saya akan cukup pulih untuk menghadapi Sang Duke. Kim Dokja berpikir, tidak ada yang mendesak. Waktu masih ada di pihak saya. Saya sekarang harus benar-benar bersiap untuk melewati skenario dunia iblis dengan aman. Saya dengan tulus memikirkan ini. Setidaknya, sampai saya mendengar pesan yang tidak terduga. Rasi bintang baru telah memasuki saluran tanda pagar BI 90594. TL, Rainbow Turtle.